tidak sayang 16 harinya. Menambah puasa 36 hari sebagai qadha yang 16 hari. Mutahayyirah wajib sholat fardunya tanpa ada sehari waktu liburnya. Di dalam setiap sebulan sekali dia wajib qadha sholat 2 hari. Dia tidak sah menjadi imam sholat dan tidak boleh menjamak takdim sholat. Mutahayyirah terjadi dikarenakan tidak mencatat haid di setiap bulan. Mustahadah nifas ada yang bedakan dan ada pula yang tak bisa bedakan. Yang tak bisa bedakan terbagi 2, ada yang pemula dan ada yang bukan. Syarat tamyiz bagi mustahadah nifas, darah kuat tak lewat maksimal nifas. Apabila darah bisa dibedakan pertama kali nifas ataupun bukan, maka darah kuat nifas semuanya, sedang yang lemah istihadah semua. Kecuali lemah sebelum kuatnya yang sampai 15 hari lamanya, maka itu dihukumi nifas juga, mengikuti hukum darah yang kuatnya. Pemula yang tidak bisa membedakan maka nifasnya itu hanya sebentar. Muqtada yang tak bisa membedakannya samakan dengan nifas yang terakhirnya. Bagi semua yang tak bisa bedakan setelah nifas itu suci hukumnya, sesuai dengan ketentuan sucinya berlaku kepada mustahadah haidnya. Inilah syair tentang darah wanita, semoga bermanfaat untuk semua. Amin amin amin. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Oh. Kados tas nih kita. Duduknya seperti kemarin awan ya. Melingkar menghadap ke sana. Ke sana. Timur dan barat. Siapa maju titik? Saya lebih senang begini, Mbak. Jadi apapun keadaannya saya senang yang dekat-dekat. Saya tidak bisa berjauhan betul. Dalam keadaan apapun saya tidak bisa. Kalau jauh itu saya banyak suudzonnya. Saya itu kalau sama orang itu ya saya dekati. Jadi saya harus dekat. Kalau ada orang membicarakan dia kurang baik itu saya malah saya dekati gitu. Karena saya nggak bisa jauh. Apalagi sama suami. Paling tidak bisa ada. Jadi kalau ditinggal pameti mau bal-balan 2 jam berarti harus pulang. Ya, kalau yang seperti itu ya enggak. Pokoknya nanti tinggal semua.
Lancar ya Mbak Isra? Mulai tak gurung. Nah, balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang nifas, tentang haid, tentang bayi kembar, tentang keguguran? Oh ya, kemarin saya belum menyampaikan. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang darah yang keluar di antara dua bayi, itu juga berlaku untuk keguguran yang tidak tuntas. Jadi misalkan keguguran nih, bayi gumpalannya sudah sedikit keluar, tapi ternyata selang beberapa hari kemudian masih ada gumpalan lagi. Nah, hukumnya antara gumpalan yang pertama dengan gumpalan yang kedua, hukum darah yang keluar di antara keduanya itu hukumnya sama seperti yang kemarin itu. Jadi ada yang dihukumi nifas, ada yang tidak. Jadi khilafiyah, Mbak ya. Dihukumi nifas kalau begini, dihukumi tidak nifas kalau begini gitu ya. Kemarin ya sama wes, pokoknya hukumnya sama dengan yang kemarin sudah jenengan catat itu. Duh, kemarin aku sudah pulang loh, sudah enggak tahu itu. Nah, nanti tanya temannya. Atau lihat di Facebooknya. Oke. Kita lanjut ke bab 4, betul? Oke. Kita lanjut ke bab 4. Sebelum ke bab 4, ada yang mau ditanyakan? Betul? Saya itu tidak ada yang punya perbedaan pendapat, Mbak, atau punya kelainan-kelainan yang lain. Jadi jenengan merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu jenengan kurang pas gitu, karena pernah mendengar, pernah ngaji mboten ngoten niku, atau pernah berdiskusi dengan temannya tidak seperti itu, monggo, boleh loh. Saya dengan senang hati untuk mendengarkannya. Nanti kalau saya kurang tepat, saya akan memperbaikinya. Saya akan belajar lagi nanti. Oke, silakan. Mau bertanya apa? Saya pernah mendengar kok begini, gitu. Boleh. Monggo. Tidak ada? Oh, belum ada. Oke, baik. Kita lanjutkan ke bab 4 kalau begitu. Bab 4, halaman 56 kalau buku yang biru, ya. Hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Ini sebenarnya bisa dibaca sendiri, Mbak. Dan ini sudah mutabar sekali, sudah familiar sekali bagi jenengan semua. Bahkan di kitab paling kecilnya pun, kitab fikih yang paling bawahnya pun itu sudah dibahas tentang hal-hal ini. Yang tidak diperbolehkan ketika hadas besar, itu sudah banyak dibahas. Bisa dibaca sendiri. Sedikit saja saya bacakan, Saya bacakan sambil jenengan menyimaknya. Jadi nanti ini bisa dijadikan rujukan kalau jenengan nanti ngaji di rumah. Oh, nanti ada kitab lagi nih di sini gitu. Bisa. Hal-hal yang diharamkan sebab haid dan nifas, maknanya yang tidak diperbolehkan karena jenengan sedang haid dan sedang nifas. Ketika darah yang keluar bisa dikategorikan haid atau nifas, keluar darah pada waktu yang dimungkinkan keluarnya darah haid atau nifas, maka ada beberapa hal yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, sholat wajib maupun sunnah tidak boleh, boten pareng. Sholat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas tidak wajib diqodho, sebab tidak ada perintah qodho dari syara.
Di samping hal itu dianggap akan menimbulkan masyakoh, kesulitan, mengingat kewajiban sholat sehari semalam 5 kali. Terus sudah tidak wajib dan juga tidak perlu mengkodoknya. Bukan perlu mengkodok. Jadi sampai kalau haid 8 hari terus ngodok 8 kali 5 40 kan gitu. Nah, bukan perlu. Karena itu masyakoh. Tapi ada yang memperbolehkannya nih, Mbak. Ya, di bawah itu. Di bawah ya. Bila dikodok, maka kalau misalkan dikodok tetap ngengkel, aku tetap pengen ngodok sholat, nah maka gini, haram menurut Imam Baydawi dan makruh menurut ulama yang lain. Jadi Imam Baydawi mengharamkan, tapi ulama yang lain makruh. Dan menurut kedua pendapat tersebut, kedua-duanya sholat yang dilakukan tidak sah. Jadi meskipun makruh, ya nggak sah gitu. Jadi ini jarak lucu. Hal ini merujuk pada kaidah fikih al-ibadatu haitsu lam tutlab lam tanaqid. Jadi pokoknya sing intine ibadah yang tidak diperintahkan itu yo gak usah dilakoni. Maka yang tidak diperintahkan oleh syarak maka hukumnya tidak sah. Tidak sah. Gitu ya. Wajib maupun sunnah. 2, dan itu pun kalau sekarang anak muda sekarang senang banget gitu. Haid gak sholat itu wow ya leren kan. Aku bisa ngedur iki lek nggarap makalah gitu. Padahal kalau haid malah awake loro kabeh. Ndak sido kabeh. 2, sujud syukur dan tilawah. Loh, sujud syukur dan tilawah itu tidak diperbolehkan, Mbak. Dalam kondisi haid atau nifas tidak diperbolehkan. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur. Kalau sujud tilawah karena apa? Karena membaca ayat sajadah atau mendengarkannya. Itu juga disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan untuk sujud tilawah. Dan caranya piye? Fardunya sujud tilawah di luar sholat. Itu niat takbiratul ihram, sujud 1 kali yang tata caranya seperti sujud dalam sholat. Kemudian salam seperti salam dalam sholat. Jadi sama persis seperti itu. Kalau ini juga yang dilakukan ketika sujud syukur. Jadi kalau jenengan mendengarkan atau sedang membaca terus ngoten mboten pas sholat, kemudian membaca ayat sajadah, maka juga disunahkan untuk sujud tilawah. Kalau itu terjadi di dalam waktu sholat, maka bagaimana? Ya niat terus langsung sujud, tidak perlu salam, niat sujud terus melanjutkan sholatnya. Jadi pada dasarnya kedua sujud ini hukumnya sunnah dilakukan bila ada sebab-sebab yang telah disebutkan di atas. Namun karena syarat sahnya kedua sujud ini sama dengan syarat sahnya sholat, syarat sahnya itu podo, Mbak, ya kudu bersih, menutup aurat, kemudian ya wudu, boten parang batal dan sebagainya itu sama. Maka bagi wanita yang mengalami haid atau nifas tidak sah dan haram melakukannya. Maka kalau jenengan melihat orang yang sujud karena bahagia, jadi spontan sujud itu ya rasa terima kasih. Tidak bisa dikatakan itu sujud syukur yang dimaksudkan seperti ini, ibadah yang seperti sujud syukur di dalam kitab itu. Jadi ya itu namanya sujud untuk mengucapkan terima kasih, ya syukur, tapi bukan sujud syukur yang dimaksudkan di sini, ya. Bukan sujud syukur yang sesuai dengan aturan. Nah, seperti kemarin misalkan, wah menang antara Indonesia dengan Thailand. Itu kan 32 tahun. Jadi kulo ket zaman kulo riyen kuliah niku setiap kali pas main dengan Thailand gitu, halah mesti kalah. Kemarin itu menang. Meskipun dengan sangat dramatis sekali. Jadi pas kurang pirang menit ke bulan itu, wah di rumah itu antara apa kulo sama suami itu sama-sama pecinta bulannya. Wah, bengok bareng-bareng. Boy. Sebenarnya saya berdek, Mbak. Kalau yang main Indonesia itu saya pilih ngalah, tidak mampu. Bola itu selalu membuat rasa nasionalis saya itu semakin dalam. Bola itu selalu membuat saya itu semakin cinta dengan Indonesia. Di saat itu pas ngoten niku piye ceritanya ya? Iki gimana gitu. Jadi beliau berdua itu engkel-engkelan cerita ya. Terus ini kurang sak menit foto-foto itu. Nah, itu beliau berdua cerita begitu. Apa yang acaranya? Jadi kalau jenengan
melihat bola kemudian saat ke bulan terus sujud di tengah lapangan itu ya itu sujud ya maksudnya dia sedang mensyukuri apa yang sedang dia peroleh, tapi bukan sujud syukur yang sah menurut fikih katanya. Jadi harus ada tata caranya sebenarnya. Oke, itu tidak diperbolehkan kalau dalam kondisi haid dan nifas. Ini bukan hanya haid dan nifas, kalau batal ya nggak boleh, harus wudu dulu, suci pokoknya dari atas kecil juga harus. Oke, yang ketiga puasa, wajib maupun sunnah, tidak boleh ya, tidak boleh puasa. Tapi kalau puasa wajib diqadha, kalau sholat tidak wajib diqadha. Tapi kalau puasa wajib diqadha. Kenapa? Karena puasa wajib itu kan hanya 1 tahun hanya 1 bulan. 1 tahun hanya 1 bulan, maka wajib diqadha, tetap wajib diqadha. Dan ini tidak masyarakat, tidak menimbulkan kesulitan, hanya sekian hari saja gitu. Mereka kan okasi nggak poso, orang haid, orang nifas tidak melahirkan nggak poso. Sekarang itu luar biasa malahan. Kalau dulu itu warung-warung itu ditutup rapet izin katanya. Kenapa semakin kesini semakin tidak izin? Tidak tahu itu kenapa. Ya. Jadi di sini tuh ada nih yang Pak yang jualan yang biasanya truk madep di sini Pak To itu. Jualan itu ketika puasa anak-anak mahasiswa. Beliau tahu gitu kalau puasa itu tahu. Setiap kali ada mahasiswa yang datang, "Piye Mas sahur?" Iya Mas sahur. Katanya begitu. Ceritanya beda. Jadi itu cerita itu kalau di grup-grup mahasiswa itu, di teman-teman alumni itu, buat saya bertanya karena suami juga alumni sini. Jadi nyapa toh kok bodoh ngomongin Pak To lewat wayah puasa itu. Kemudian beliau cerita. Ternyata begitu ceritanya. Tawaf wajib maupun sunnah. Itu nggak boleh ya, wajib maupun sunnah tidak diperbolehkan. Ibadah haji itu kalau menurut ceritanya ini dari hadis riwayatnya Aisyah ini, ketika kami sampai di Syarif, saya mengalami haid, maka Nabi bersabda, lakukanlah semua hal yang harus dilakukan oleh orang yang haji, tetapi engkau tidak boleh tawaf. Terganggu juga. Ini punyanya Alif lah. Oke, yang tidak diperbolehkan lagi adalah membaca Al-Quran. Kita lanjutkan, Ge. Biar ngambil apa yang dibutuhkan. Oke, membaca Al-Quran itu tidak boleh bagi dalam kondisi haid atau nifas, tidak boleh. Namun bila diniati dzikir, doa, dimutlakan atau dibaca dalam hati, maka hukumnya diperbolehkan. Misalkan nopo matur bismillahirrahmanirrahim, terus matur doa subhanalladzi sakhkhara lana ila akhirih, kemudian membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu diperbolehkan niat dzikir. Yang kemarin ditanyakan di Al-Hikmah 1, karena di sana banyak yang hafalkan Quran, guys. Itu ngeten, kalau memang dia dalam kondisi haid nifas, membaca Al-Quran niat dzikir niku maknanya deres. Jadi memang dzikir itu kan mengingat, maknanya dzikir itu kan mengingat. Jadi dia sudah hafal, kemudian terus ben boten hilang jogo hafalannya deres, niatnya dzikir, itu boleh. Tapi kalau murni membaca dalam rangka untuk setoran, jadi sebelumnya dia belum hafal nih, membaca bolak-balik terus disetor nih, itu saya ngaji nekulo itu tidak pernah menemukan yang memperbolehkan. Jadi pendapat yang memperbolehkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi haid itu belum ketemu. Sampai kemarin Neng Sela itu sampai membuat itu karena memang banyaknya yang bertanya, kemudian beliau membuat itu tidak diperbolehkan. Jadi titik tidak oleh gitu. Itu Neng Sela. Tapi kemarin teman-teman di Al-Hikmah 1 itu dia diperbolehkan gitu, malah disuruh. Jadi dalam kondisi haid itu ya pangkah wajib setoran. Itu. Kemudian saya begini, bagaimana teh kalau begitu ya? Monggo kerso kalau jenengan guru jenengan ngaji dengan guru jenengan, beliau pasti punya dasar untuk memperbolehkannya. Silahkan jenengan bertanya, kalau jenengan tidak mantep, bolehlah kita bertanya kan gitu. Boleh bertanya untuk tabayun biar lebih padang. Tapi kalau jenengan tidak mengamini dan itu maksudnya tidak meyakini itu karena jenengan pun sudah belajar dan menemukan banyak kitab yang tidak memperbolehkannya, jenengan pamit, tidak usah setoran. Jadi ceritanya itu gihken setoran, gihken nambah, gihken moco wae nambah
menambah itu dalam kondisi haid berarti dia membaca gitu. Gitu. Nyekelin mushaf gimana? Nanti kan di sini ada nih nomor 6. Tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf. Orang haid kan nggak boleh itu. Tapi diperbolehkan kalau mushafnya tafsir, ada campurannya atau terjemahannya. Maknanya apa? Hitungannya gini. Kalau pendapat ulama itu hitungannya ngeten. Yang menjadi pertimbangan apa? Antara Al-Qur'an dengan tafsirannya, antara Al-Qur'an dengan bacaannya itu banyak bacaannya. Jadi ayat Al-Qur'annya itu kalau dihitung huruf per huruf, hitungnya huruf per huruf. Jadi ulama sudah sampai melakukan penelitian itu, huruf per huruf dihitung lebih banyak tafsirannya, lebih banyak bahasa Indonesianya misalkan. Itu maka diperbolehkan untuk membawa atau memegang, menyentuh, tapi tidak membacanya. Iku ngaten. Nah, diperbolehkan meskipun Al-Qur'an itu tidak tafsir, meskipun Al-Qur'an itu tidak Al-Qur'an terjemah misalkan, boleh membawanya dalam kondisi darurat. Misalkan apa? Kebakaran, terus mau banjir gitu ya. Jadi kondisi darurat sebenarnya harus segera membawa, itu diperbolehkan gitu ya. Atau kondisi-kondisi yang lain yang jenengan anggap itu darurat. Misalkan apa ya? Misalkan ada Al-Qur'an jatuh, jenengan minta tolong ke teman-teman nggak ada, dan khawatir nanti malah menjadi tidak bisa menghormati Al-Qur'an, terus jenengan selamatkan, tidak masalah gitu ya. Dan boleh lagi nih membawa Al-Qur'an tapi niatnya betul gawa Qur'an. Misalnya jenengan ada di dalam tas gitu ya, di dalam tas Al-Qur'annya terus bersama dengan buku-buku yang lain, itu diperbolehkan, tapi niatnya jenengan betul membawa Al-Qur'an, tapi membawa tas itu tadi dengan alat-alat yang lain gitu ya. Oke. Terus yang ketujuh, lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid. Itu tidak diperbolehkan, Bang ya. Tidak diperbolehkan bagi orang yang haid. Boleh lewat saja kalau dia yakin kondisinya tidak akan menetes darahnya. Itu boleh. Lewat tok boleh. Tapi berdiam diri meskipun ngrungokne pengajian, meskipun apapun lah, itu dalam kondisi haid tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Terus yang dihitung masjid yang mana? Itu ada khilafiyah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa seperti halnya Kanjeng Nabi dulu ketika membuat masjid, dia memberikan tanda 4. Itu kemudian yang dimaksud masjid adalah ya yang diberi tanda 4. Jadi biasanya jarang kalau masjid kan ada tiang itu, tiang 4 di tengahnya. Itu yang kemudian dianggap masjid. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan masjid itu ya semua yang diwakafkan masjid. Jadi kalau si pewakaf masjid mengatakan ini semuanya masjid sampai banci-banci ya dikatakan masjid, ya itu berarti masjid. Jadi tidak boleh duduk di situ, tidak boleh. Nah, tapi ya itu tadi, monggo ikut pendapat yang mana. Pendapat saku enak wae ora pusing. Kalau kemarin sampai ini, kalau kula mireng nih pengajian ning tapi anu ngatek rak-rakan sepatune. Oh, itu kan ndek kono. Itu kan bukan masjid. Sampai begitu. Oke, yang kemudian yang ke-8 dicerai. Dicerai itu tidak diperbolehkan dalam kondisi haid, Bang nggih. Kenapa? Karena ngitungnya masa iddah itu kan ngetengnya suci haid gitu. Kalau nanti haid itu diceraikan, nanti ngitungnya itu terlalu lama. Jadi terlalu lama. Jadi merugikan bagi pihak perempuan. Maka kalau diceraikan ya harus dalam kondisi suci. Boten pas haid. Terus yang ke-9, bersetubuh atau bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar. Tidak diperbolehkan. Nah, ini jenengan sudah paham betul tentang itu. Menurut para ulama, menyetubuhi istri di saat haid termasuk dosa besar. Meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat. Terus tidak boleh dosa besar, tapi memang tidak ada kafaratnya, Mbak. Kalau melakukan hubungan suami istri di waktu haid, itu tidak ada kafaratnya, tapi itu dosa besar. Kafarat niku napa denda, mboten enten dendane. Selain itu banyak dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh di saat si istri haid atau darah sudah berhenti namun belum mandi akan berakibat buruk pada kesehatan. Nah, itu secara kesehatan juga tidak diperbolehkan. Di antaranya komentar Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit
dahsyat pada diri suami dan mungkin pada anak yang akan lahir kelak. Itu di referensinya di bawah di kitab Al-Bajuri, okay? Menggauli istri di saat haid tersebut diharamkan kalau memang disengaja dan tahu bahwa itu adalah haram. Saya rasa enggak, kalau sekarang ya seperti yang saya sampaikan ke yang kemarin-kemarin, bahwa di era saat ini, di zaman sekarang, orang acuh tak acuh dengan pengetahuan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajibannya, itu ya dosa banget. Jadi jenengan wajib sholat, jenengan wajib poso, maka mengetahui ilmu yang berkaitan dengan wajib sholat, serangkaiannya dengan itu hukumnya wajib. Nanti jenengan akan membina rumah tangga, maka mengetahui ilmu tentang berumah tangga itu hukumnya menjadi wajib ketika dibutuhkan. Jadi kewajiban mengetahui sesuatu yang wajib itu hukumnya menjadi wajib. Mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan perkara-perkara wajib itu hukumnya menjadi wajib. Maka begitu juga ini. Maka ketika ini dikasuskan bahwa kalau memang disengaja dan tahu bahwa itu adalah haram, saya rasa semua orang juga tahu tentang ini. Sebab jika mereka tidak tahu wujudnya haid atau tidak mengetahui bahwa hal itu diharamkan, lupa atau dipaksa, maka hal itu tidak dihukumi haram. Maka kemudian saya buatkan begini. Kalau misalkan orang tidak tahu, makna tidak tahu haid itu seperti kasusnya begini. Dia sudah dalam masa suci, kemudian dia tidak tahu kalau sedang haid, kemudian digauli oleh suaminya. Bangun-bangun, loh, kok aku keluar darah? Ternyata aku haid. Terus bagaimana? Itu yang dikatakan tidak tahu. Tidak tahu yang diperbolehkan itu seperti itu. Bukan tidak tahu yang karena tidak tahu ilmunya. Itu sangat disayangkan dalam di zaman sekarang. Jadi seberapapun jauhnya, sekarang itu sudah mudah untuk kita belajar kalau di lingkungan kita ya. Nah bahkan sekarang kalau kita membicarakan tentang pembangunan, saya rasa Papua yang sangat terpencil pun saat ini sudah mulai dibangun. Bahkan Indonesia juga sudah mulai semua teknologinya akan menjadi satu kan gitu. Kita punya satelit yang luar biasa itu. Nah maka dunia sudah dalam genggaman kan gitu. Jadi semua hal bisa kita ketahui, kita sudah bisa belajar baik. Jadi tidak ada yang dikatakan aku nggak ngerti ilmu itu sangat disayangkan sekali. Harus wajib untuk belajar. Permasalahan ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah mengampuni perbuatan umatku disebabkan tidak sengaja, lupa atau dipaksa. Kemudian bagi seorang yang terlanjur menggauli istrinya di saat haid, disunahkan untuk sedekah ya, yang terlanjur, disunahkan, bukan diwajibkan. Makanya tadi disampaikan di atas tidak ada kafaratnya, tapi disunahkan. Dinar atau 3,88 gram emas, hampir 4 gram emas. Kalau sekarang emas itu 1 gram 1 jutaan, berarti ya kurang lebih 4 juta. Jika saat bersetubuh darah haid keluar dengan deras, dan sedekah setengahnya dinar di saat darah haid menjelang berhenti. Sedangkan bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar yang tidak memakai penghalang, hukumnya diharamkan meskipun tidak disertai syahwat. Sebab hal ini mendorong suami untuk melakukan persetubuhan, ya. Itu dia, itu hal-hal yang diharamkan. Maka ini harus dipahami betul, Bang, ya. Harus dipahami, jenengan paham tentang ini, kemudian jenengan mengamalkannya. Sebenarnya begini, tentang hal-hal yang diharamkan orang yang haid ataupun nifas, itu saya rasa semua termasuk jenengan itu sudah paham. Jenengan kalau sudah pernah belajar sejak kecil di TPA, di Madin, itu mesti sudah mengetahui lah tentang apa-apa yang tidak diperbolehkan tentang haid dan nifas. Yang kemudian perlu digarisbawahi adalah ketika dia tidak tahu bahwa dia sedang mengalami haid, dia tidak tahu bahwa dia sedang mengalami istihadah. Jadi misalkan dalam kondisi istihadah, wayahe dia sholat tapi nggak sholat, wayahe dia puasa nggak puasa. Justru ketika haid sing harusnya nggak sholat, dia malah sholat. Contohnya begini, maksudnya ini, kalau larangannya secara pasti kan sudah jelas gitu ya. Maksudnya ngeten, misalnya begini, dia keluar darah, selama 30 hari, misalkan ini. Keluar darah selama 30 hari. Berarti kan dia mengalami istihadah, nggih? Mengalami istihadah. Nah, ini
nanti sebenarnya ada di bab mustahadah, tapi karena kita mungkin belum sempat, semoga kita diberikan umur panjang dan punya kesempatan untuk bertemu ya. Dan juga pengurus saya diberi jam lagi untuk ketemu lagi di tabriknya, kita lanjutkan. Tapi ini nanti saya bahas sedikit saja berkaitan dengan mustahadah. Jadi ngeten, keluar darah 30 hari. Misalkan ini, dia punya kebiasaan dia kebiasaan haidnya 7 hari. Misalkan kebiasaan haidnya 7 hari, kemudian sucinya 20 hari. Misalkan begini nih, dia haid sebelumnya 7 hari, suci 20 hari. Kemudian setelah ini dia keluar darah 30 hari. Oke. Nah, salah satu dari rujukan mustahadah, salah satu yang bisa menjadi dasar mustahadah itu salah satunya adalah berdasarkan siklus. Ini yang dikatakan siklus. Jadi orang haid itu, Mbak, tidak bisa mengatakan aku haid 7 hari. Berarti suciku 1 bulan dikurangi 7 hari, 23 hari. Tidak bisa. Orang haid itu menggunakan siklus sebelumnya. Namanya siklus, menggunakan siklus sebelumnya. Kalau haidnya 7 hari, sucinya 20, ya ini siklusnya, bukan 30 hari. Nah, dalam kondisi ini, orang yang mustahadah 30 hari, orang yang mustahadah 30 hari, ini bisa jadi begini. Salah satunya, saya hanya menyebutkan salah satu dari 7 mustahadah karena nanti harus ada diagnosanya. Tapi salah satu yang memperbolehkan seperti ini hukumnya. Jadi setelah ini keluar darah 30 hari, setelah suci keluar darah 30 hari. Maka 1 sampai 15 dia pasti tidak sholat. Pasti tidak sholat. Karena apa? Karena dia tidak tahu bahwa dia akan keluar darah sampai 30 hari. Gitu? Dia pasti tidak tahu akan keluar darah sampai 30 hari. Maka 1 sampai 15 itu pasti dia nggak boleh sholat. Dia harus menunggu sampai 15 hari. Dia nggak sholat. Di hari ke-16-nya, nah di sini dia wajib mandi. Mandi kemudian sholat. Nah, saat ini dia harus menyadari bahwa ternyata yang dihukumi haid bukan 15 hari ini. Tapi berapa? Cuma 7 hari. Cuma 7 hari. Berarti dia wajib qadha berapa? 8 hari. Nah, ini masih maklum nih. Sampai di sini masih maklum. Kenapa? Karena ya memang dia harus meninggalkan sholat sampai 15 hari karena dia tidak bisa tahu bahwa akan keluar darah lebih dari 15 hari. Maka ini maklum ini. Ini wajar dan harus seperti ini melakukannya. Tapi yang tidak wajar seperti ini. Nih, setelah 16 berarti dia kan sucinya harusnya 20 hari. Maka kalau dia keluar darah 30 hari, dia wajib tidak sholat di hari keberapa? Di hari ke-28. Nggih mboten. Kenapa? Karena yang dihukumi haid cuma 7 hari. Maka 20 hari kemudian dia hukumnya suci. Hari ke-28 meskipun darah masih keluar, dia wajib untuk tidak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai 3 hari lagi dia tanggal 30. Nah baru nih di tanggal 30 dia wajib mandi besar. Maka yang saya maksudkan adalah kalau orang yang tidak tahu, kalau tidak ngerti ilmunya, ini yang sampai diwolak-walik. Wolak-walik piye? Wayai tinggal sholat malah sholat. Karena apa? Dia mengiranya hitunganku berarti iki aku mesti keluar darah terus kok gitu kan. Keluar darah kok iki mau aku lo suci gitu. Jadi dia tidak mengambil siklus ini, tapi dia mengambil siklus yang 30 hari. Bukan siklus yang 27 ini, tapi 30 genep nih. Oh berarti ini 30 nih hitunganku. Itu yang salah kaprah di situ. Atau kasus lain misalkan begini nih. Orang yang tidak mengetahuinya akan begini. Oh, berarti 15 dino iki aku istihadah. 15 dino iki berarti haid. Ini haid, semuanya dihukumi haid. Jadi dia tidak mengqadha salat nih. Akhirnya dia tidak mengqadha. Kemudian, ya, sucinya dianggap nih. Dia anggap 15 hari kemudian dia anggap suci. Sucinya 15 hari. Kenapa dia menganggap suci 15 hari? Karena aqallu tuhri, masa sedikitnya suci itu kan 15. Nah, dia kemudian secara serta-merta oh ini berarti aku 15 dino, ini berarti aku ya suci kabeh kan gitu. Nah, dia menganggapnya bahwa oh lah aku kilo sik 15 dino aku suci dan iki 15 dino iki kan paling oke haid kan maksimalnya oleh 15. Oh berarti iki aku haid kabeh nih.
Berarti sisanya ini aku sedih. Nah ini yang salah kaprah. Padahal kasusnya kalau dalam hal ini begini. Ini kalau 1 bulan nih Mbak. Kalau ini terjadi sampai 3 bulan, 30 hari lagi, 30 hari lagi, maka ngitungnya piye? Yus ngeten iki. Setiap 7 hari haid, kemudian 20 hari suci, ngitung lagi 7 hari haid, 20 suci, 7 hari haid, 20 suci, begitu. Jadi tidak boleh 15 hari. Oh, aku tak hukumi 15 hari nih haid saya. Kan haidnya maksimal 15 hari. Berarti boleh lah haid 15, tidak boleh. Salah satu mustahadah itu ya begini, nggak ada. 7 mustahadah itu tidak ada yang menghukumi bahwa haid itu 15 dino, nggak ada. Jadi 7 mustahadah diantaranya pakai adat, diantara nanti kalau mumayyizah ya pakai kuat dan lemah. Kalau yang lain adat ini adat yang terus menerus gitu. 7 setiap bulannya. Nanti kalau 2 kali terulang 7 6 7 6 ya ikut yang 7 6 7 6 gitu. Jadi bulan kedua, bulan pertama 7, bulan kedua 6, bulan kedua 7 6. Itu salah satu aturannya. 7 mustahadah. Nanti kita bahas di bab mustahadah sendiri atau jenengan baca juga bisa. Tapi aku mau coba bolak-balik sampai saat ini nggih. Kadang bingung. Bab mustahadah itu yang paling ruwet gitu. Oke, niku. Itu yang ini yang dikhawatirkan Bang ya. Sesungguhnya kalau orang tahu bahwa dirinya haid, tahu bahwa dirinya sedang nifas, itu pasti akan menghindari apa-apa yang tidak diperbolehkan. Itu mesti akan menghindari. Tapi dalam kasus ini, apa yang dia tidak tahu, bahwa dia tidak tahu hitungannya gitu. Sehingga wayai nggak sholat malah sholat. Itu yang dikhawatirkan begitu. Dan wayai sholat, wayai ngodok dia abaikan, tidak dikodok. Nah ini yang dikhawatirkan seperti ini. Ya, bisa dipahami ya Niki? Nah ini yang catatan khusus tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan tentang sholat. Yang lain-lainnya itu jenengan sudah paham dan bisa mengikuti tentang itu. Di banyak kitab fikih sudah banyak dijelaskan. Oke, ada yang ditanyakan? Monggo. Betul. Kita lanjut kalau nggak ada. Ini singkat cerita saja tentang kodok sholat. Kayaknya sudah pernah saya bahas ya. Pernah begini? Belum? Kodok sholat ini babnya di sini, tapi biasanya sudah saya singgung di awal ini. Bagi wanita yang mengalami haid atau nifas, ada hal yang harus diperhatikan. Orang yang haid dan nifas tadi kan di depan dijelaskan tidak perlu kodok sholat, gitu. Loh, lah di sini kok ada bab kodok sholat? Iki maksudnya piye? Jadi ngeten. Kodok sholatnya orang yang mengalami haid itu hanya kodok sholat yang ditinggalkan saat datangnya darah. Jadi bukan saat berhari-harinya keluarnya itu buatan. Tapi datangnya manik. Datangnya pas, datangnya darah. Jadi begini. Orang haid misalkan di waktu jam 8 pagi nih keluar darah. Nah berarti dia kan tidak meninggalkan sholat apapun ya. Nggak ada jam sholat wajib di jam itu. Tapi kalau dia haid di jam 12.30, ini pun mancing zuhur dereng. Nah dia belum sholat nih, belum sholat. Dia ke kamar mandi melihat, oh ini 12:30 nih, aku mau sholat. Dilihat ternyata di dalamnya ada darahnya. Maka bagaimana? Nah, karena keluarnya di waktu zuhur dan dia belum sholat zuhur, maka saat itu dia wajib qadha zuhur. Nah, jadi maksud qadha itu adalah qadha sholat yang bersamaan dengan manik itu tadi yang ditinggalkan. Tapi kalau kebetulan dia dan awal waktu ya, dia adalah perempuan yang soleh banget. Kalau awal waktu aku tentang sholat itu awal waktu ya. Karena sholat itu adalah cerminan dari fi'li kita, perbuatan kita setiap hari. Karena sholatku saya utamakan, insya Allah hari-hariku tenang kan gitu. Jadi yang gemi itu benar. Jadi yang jadi wiridnya itu. Sehingga manjing waktu zuhur dia sudah wudu, kemudian segera sholat. Nah, mbuh nek memang arepe serak kuliah barang kan nonton. Nah, ini kok sudah. Kalau yang seperti itu mungkin saja tidak mengalami ini. Tapi kalau yang begini ini wajib qadha. Nah, nanti ada lagi nih cerita lagi. Misalkan di sini jam 6 jam 3 berarti jam berapa? 15.00 jam 3 sore.
3 nih sudah mancing asar tereng. Sampun ya. Kemudian mancing asar, dia mau sholat. Sekarang asar jam berapa? 14.40-an, betul. 14.40-an lah sekitar itu ya. Sudah ini. Nah, dia mau sholatnya jam 3. Jam 3 ini sudah keluar darah. Maka sama kasusnya seperti ini, dia wajib qadha asar karena meninggalkan asar. Ini ketika datangnya. Tapi kalau dia sudah sholat, jadi jam 3 dia sudah sholat asar misalkan, kemudian darahnya keluarnya jam 5. Jam 5 berarti 17. Nah ya, jam 5 ini darahnya baru keluar jam 5. Maka ketika mandi, dia antri mandi tuh. Aku tak adus engko jam 5 sik lah. Pokoknya sementing aku sholat asar, aku adus engko, aku sik ngerjain tugas gitu, tak marine sampai jam 5, kok jam 5 aku tak mandi sayang gitu ya. Mau mandi ternyata keluar darah. Nah, ketika seperti ini, maka dia tidak wajib qadha asar. Kenapa? Karena memang sudah dilakukan asarnya. Gitu ya. Itu ketika datangnya darah. Nah, ketika berhenti berbeda lagi aturannya. Kalau berhenti aturannya ya Mbak, berhentinya darah. Sholat yang diqadha adalah sholat yang bisa dijamak. Sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Jadi misalkan nih, sholat yang bisa dijamak ini apa ini? Zuhur, asar, isya. Dengan asar, kemudian iya, maghrib dengan isya. Oke, ngeten ya. Yang wajib diqadha adalah sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Hanya sholat sebelumnya. Jadi ngene. Kalau dia suci di waktu asar, sucinya di waktu asar, dia wajib qadha sholat zuhur. Kalau suci di waktu isya, dia wajib sholat Maghrib. Nah, asarnya gimana? Ya nggak perlu diqadha. Asarnya kan tetap dilaksanakan saat itu juga. Kan sucinya jam 3 sore misalnya, jam 3 sore sudah suci, maka jam 3 dia wajib sholat asar saat itu setelah mandi besar. Nah, zuhurnya diqadha. Gitu maksudnya. Kalau duhur sucinya di waktu duhur, maka asar tidak perlu diqadha. Lah, kenapa? Lah wong suci duhurnya kok asar diqadha? Asarnya belum datang. Ya, gitu. Itu maksudnya. Maghrib pun juga demikian. Ada ya? Bisa dipahami nggih? Oke, sekarang coba. Kalau ada perempuan keluar darahnya di waktu asar, belum sholat asar, sucinya di waktu subuh, sholat apa yang diqadha? Asar saja? Sucinya waktu subuh. Yang diqadha sholat apa? Asar saja. Sekarang kalau dia datangnya darah di waktu sholat isya, datangnya darah di waktu sholat isya, dia sudah sholat isya, sucinya waktu asar, sholat apa yang diqadha? Zuhur. Oke. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang tentang puasa. Puasa yang wajib diqadha itu jenengan paham lah. Pokoknya puasa yang ditinggalkan berarti wajib diqadha. Yang menjadi catatan tentang puasa adalah puasa yang haid yang terputus-putus, yang taqatu. Jadi kalau misalkan nih keluar darah 4 hari, kemudian berhenti 2 hari, keluar lagi 3 hari misalkan gitu. 4 2 berapa? 6 3 9 hari. Nah, ini terjadi di bulan Ramadan, misalkan begitu ya. Maka, nggih, kalau ini terjadi di bulan Ramadan, saat keluar darah kan sampean mboten puasa tuh. Tapi saat berhenti kan jenengan mesti mandi, kemudian puasa ya. Puasa 2 hari nih. Setelah itu keluar darah lagi. Nah, maka kalau jenengan ikut kol sohbi niki mboten sah posone, wajib mengqadha 9. Tapi kalau jenengan ikut kolasti 2 ini sah posone, qadha cuma 7. Nah, ikut yang mana? Sudah monggo kersa. Oleh melu sing penak, kan jenengan sudah belajar sekarang. Nah, jadi jenengan paham. Kalau jenengan semakin ngerti, semakin paham dasarnya, ada yang dijadikan panutan boleh digunakan. Tapi kalau saya yang mengalami, saya ikut yang sohbi, pendapat yang paling kuat. Jadi diusahakan ikut pendapat yang paling kuat. Oke, niku itu yang menjadi catatan. Niku mawon. Nanti kalau di mustahabah ya beda lagi ceritanya. Kalau mustahabah bagaimana? Kalau yang 30 hari gitu, dia bagaimana ngodoknya? Nah, ini nanti ada di babnya sendiri. Nifas juga sama Mbak Ge.
menghukumi nifas itu juga sama. Kemarin kan sudah saya jelaskan tuh, nifas kalau di dalam masa 60 hari, nifas yang di dalam 60 hari nggih, kalau berhenti tidak sampai 15 kan hukumnya nifas semua. Jadi kalau misalkan keluar darah di dalam 60 hari nih ya, keluar darah 20 hari, kemudian berhentinya 7 hari, kemudian keluar lagi 15 hari, misalkan begitu nggih. Nah, 7 hari ini kadung poso misalkan, kadung poso. Meskipun itu bukan hanya Ramadan, misalkan ini tentang ketika modok misalkan, ini sudah di luar jam puasa Ramadan tapi dia modoi puasa Ramadan gitu. Jadi 7 hari ini digunakan untuk modok poso. Oke. Terus kemudian keluar lagi 15, ya Allah aku nih aduh modok ternyata nggak sah iki karena keluar darah, semuanya dihukumi nifas. Tapi ini boleh ikut kolakti. Jadi ini sama, dalam nifas ataupun haid, masa yang terputus itu hukumnya sama, ada kolsobi dan ada kolakti. Mau ikut saya pundi diperbolehkan. Ngerti ya? Oke. Bentar, Mbak ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Itu kayaknya sudah cukup di bab 4 kita membahasnya nih. Nanti ujiannya minggu depan berarti nggih? Ada ujian. Tes biasa saja. Nanti soalnya tentang nifas, hitungan nifas sama hitungan haid beserta kodok sholatnya. Jadi mungkin soal saya semacam ada nama gitu, dia meninggalkan sholat di waktu ini, kemudian haidnya sekian hari, sholat apa saja yang dikodok seperti itu. Nanti soalnya kurang lebih begitu. Jadi untuk latihan saja. Boleh diskusi apa enggak yang biasanya saya, Pak? Boleh. Janganlah ya. Belajar dulu sebisanya, coba nanti barangkali jenengan membutuhkannya itu belajar. Oke, ada yang ditanyakan? Nggih, monggo. Pripun? Iya, mau bahas kembali yang masalah keluar darah 30 hari tadi. Iya. Tadi kan juga dibahas tentang siklusnya. Iya. Yang saya tanyakan itu yang dimaksud dengan siklusnya atau bisa disebut dengan adat itu haid yang bulan kemarin atau bulan-bulan juga yang kemarin, karena kan kalau siklus itu kan kadang berubah terus. Iya. Oke, betul. Itu oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa contoh saya tadi hanya salah satu saja. Jadi siklus yang bisa dijadikan adat haid, siklus adat atau siklusnya tadi itu macam-macam lah ya. Yang pertama nanti di bab musalda ini yang bisa menjadi dasar. Siklus yang tidak berubah. Jadi siklusnya tidak berubah. 8 terus 9 terus. Itu bisa dijadikan adat. Itu yang pertama. Yang kedua, siklus yang berubah beraturan. Nazamnya jenengan kalau jenengan baca berubah beraturan. Berubah beraturan itu misalkan kemarin 7, bulan berikutnya 8, 7 lagi, 8 lagi, 7 lagi, 8 lagi. Maka kasus seperti ini ketika dia mengalami istihadah, maka yang dijadikan patokan adalah siklus ya 7, 8. Kalau kemarin terakhirnya 8, berarti kalau mengalami istihadah dia 7 lagi 8, 7, 8 gitu ya. Nah lagi nih yang ketiga, siklus yang ketiga adalah yang berubah beraturan. Berubah beraturan itu 7, 8, 6 misalkan 3 ya. Kemudian ini 6, 7, 8 lagi 7, 8, 6. Jadi berubah beraturan, angkanya tetap di angka 3 nih. Bulan pertama 7, bulan kedua 8, bulan ketiga 6. Tetap mulek di 3 angka, tapi tidak terus menerus seperti yang nomor 2. Nah, maka kalau yang seperti ini yang digunakan adalah adat yang terakhir. Adat yang terakhir, kebiasaan yang terakhir. Yang terakhir ini bisa dijadikan adat, yang bisa dijadikan siklus. Jadi kalau dia mengalami istihadah, ya berarti ya 6, 6, 6, 6, 6. Kenapa? Karena tadi berubah beraturan. 6, 6, 6, 6, 6 begitu. Nah, baik ada lagi nih. Yang nggak jelas
jelas? Nggak jelas itu ya sing ganti terus ya nggak ada siklus seperti ini yo. Kadang 6, kadang 9, kadang 7, sesuai mana bae mek 5, sesuai mana 8. Ya pokoknya berubah terus. Yang bisa dijadikan adat ada yang terakhir. Sebelum mengalami istihadah. Ini yang bisa dijadikan adat. Nah, ini sama. Kasus lagi. Kalau nggak nyatet, dia tidak tahu berapa hari lamanya, kebiasaannya berapa. Nah, nanti dia tergantung mutahayyirah. Mutahayyirah ki piye? Pokoknya ben salat wajib mandi. Misalnya, jadi kalau sehari salat 5 kali, setiap salat dia wajib 5 kali. Nah, sing mutahayyirah itu nanti dihitungan ke 5, 6, 7 yang terbagi-bagi. Lah, ini nanti yang dijelaskan di akhir. Nah, ini malah bahas mustahadah. Ini sementara ini dulu. Ini dalam satu nomor ini. Adat ini ada satu nomor tok. Adat itu siklus head itu bisa terbagi menjadi 3 ini. Nah, yang paling penak biasanya teman-teman itu karena jarang ada yang 8. Saya dulu pernah ini, Mbak. 8 saya 8 terus selawase. Sampai 5 tahunan saya itu 8 terus head saya. Tapi ya alhamdulillah saya tidak mengalami istihadah. Setelah 88 justru ketika kuliah head saya sudah mulai berubah beraturan. Yang ini. Maka kalau mengalami istihadah saya ikut yang terakhir. Jadi siklus yang pertama ini memang jarang dialami tapi ada. Ya, jarang dialami tapi ada. Dan sekarang saya malah nggak punya siklus ini. Jadi kadang 7, kadang 8 mulek begitu. Ini nih. Jadi nggak kena. Itu siklus yang tidak. Ngaten Mbak nggih. Gimana? Bisa dipahami tentang ini? Oh, iya. Nggih. Jadi nanti lebih detailnya kita ke bab mustahadah nggih. Bagaimana orang itu bisa dikatakan punya adat yang seperti ini? Maksudnya ada syarat lain nggak selain ini? Ada. Syarat wajibnya 1. Nyatet head. Jadi lek ning jenengan mboten punya catatan, terus jenengan mengalami istihadah, kemudian jenengan mengalami istihadah nggak punya catatan, jenengan mek ngene. Koyoke ndek iki 6 dino. 5 dino apa 6 dino ya sik. Koyoke ke dinane Senin. Wayah sik. Jadi nggak punya teman-teman tentang itu. Itu nggak bisa pakai ini, Mbak. Ya tadi, salah satunya menggunakan mutahayyirah. Yang diyakini head, jadi yang benar-benar dia yakin. Pokoknya headku ki 4 dino. Sing mesti head 4 dino, tapi kuwi mang 6 apa 5 aku sik lali. Tapi 4 dino ki aku mesti head. Wong wayah 4 dino ke aku ziarah. Jadi 4 dino masih aku ki head. Lah lek ku head ki saurunge ziarah wayah blonjo kacang kae. Wayah jajan waktu tuku kresek apa tuku sabun ya aku lali pokoknya. Nah itu dia lupa, tapi dia yakin betul yang 4 hari. Maka yang 4 hari itu yang bisa dihukumi head, sisanya yang ragu-ragu mutahayyirah. Maka ketika ragu-ragunya itu nanti kalau dia mengalami terus, setiap kali mau sholat dia harus mandi besar. Nah itu yang merepotkan banget. Jadi misak ini sama nabi sisik sebelum sholat isya. Nah kemudian langsung berdiding ngeten. Nah terus subuh mandi lagi. Duhur mandi lagi sampai kancane ya Allah sama kok duwe ngaran segemen. Ndak uwayu tak omongno sama alhamdulillah gitu. Jadi atuh sedina ping 5. Sampeyan iki mbah ngopo anu to? Apa melakukan ritual ritual sak wae kembang. Jadi gitu ya. Itu yang dihadirkan. Maka gini Mbak, pesan kula yang terakhir. Iki saya enak sampai kok malah ora? Saurunge pesan terakhir. Betul ada sih takut? Monggo ya mau tanya lagi. Ini luar biasa nih pertanyaannya. Rumahnya wis ditekok nih. Enggak apa-apa ini penting. Aduh, ada lagi? Hasilnya tangklet kok ora pengen tangklet. Sudah, betul? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti kalau ada masalah bagi sampai sekarang saya masih nerima dari tadi di situ 5 WA-nya anak Alikma juga. Jangan ada di sini. Jadi Pak Ngacung masih WA aku cerita. Oh dari AH1 sampai sekarang masih WA karena siklusnya tidak toto.
baru WA tadi karena yaitu tadi siklusnya betul. Monggo kalau jenengan ada masalah mungkin nggih berkaitan dengan head nifas, nanti di lain waktu saya dengan senang hati menerima WA jenengan. Tapi ngapunten kalau misalkan tidak langsung saya jawab, misalkan rodongku apa-apa ngoten, atau biasanya sudah saya buka tapi belum sempat pas kiwa nyapa ngoten, nanti tetap saya jawab. Ngoten nggih, silakan. Kalau nanti ditanyakan di lain waktu tetap saya kuliah. Apa ndak enten iki? Sementara untuk hari ini betul, alhamdulillah kalau begitu ngeten Mbak nggih, karena kita sudah belajar haid, maka kudu enten yang membekas di jenengan. Bukti bahwa jenengan itu ilmu jenengan pernah belajar itu salah satunya adalah diamalkan. Maka jenengan yang belum punya buku catatan haid, kalau dulu kan saya cek selalu nggih, sekarang pun jarang karena ya memang batu maghrib di sana, jadi waktunya nggak nutut untuk ngecek. Saya minta dengan kesadaran diri jenengan untuk mencatat itu. Jangan hanya di tanggalan umum, Mbak nggih. Jangan hanya di tanggalan umum. Jangan masuk ke tanggalan umum, ya tanggalan sing kok template nih, terus kok urut-urut iki head, ya jangan seperti itu. Buatlah itu menjadi privasi dan suatu anugerah yang luar biasa untuk jenengan. Jenengan harus paham betul-betul tentang head jenengan, hitungannya. Jadi buatlah itu sespesial mungkin. Buat di buku khusus, di pernak-pernii, ini catatan khusus saya, ini karya saya. Kalau saya tidak bisa menulis novel, kalau saya tidak bisa menulis karya-karya ilmiah, setidaknya saya punya keistiqomahan, yaitu mencatat head. Itu luar biasa, teman itu tidak bisa kalau enggak. Jadi catat selawase, mulai dari sekarang sampai besok punya anak 5, punya putu gitu. Jangan masih istiqomah nulis. Tuh penting itu. Nanti kalau dan yang paling ruwet itu kalau nifas, Mbak. Karena nifas itu tukang ya, saya 2 kali nifas itu putus nyambung gitu ya. Jadi keluar berhenti gitu. Itu bahkan nifas saya itu mesti genep 60. Mesti saya was-was. Jadi tidak kurang dari 60. Pokoknya ya 59, 58 tapi diiringi dengan putus nyambung itu. Tapi nggak sampai 15 hari putusnya sehingga semuanya tetap dihukumi nifas. Nah, itu menjadi catatan khusus. Kenapa? Karena kalau saya sampai mengalami istihadah nifas, saya harus merujuk kepada head saya sebelumnya. Nah, pertinyi ini kalau orang hamil Mbak ya, misalkan tidak mengalami head 9 bulan, niku ora dicatat, ya nggak punya buku khusus, buku yang nek kula sing paling penak pangga tak buat kalender Mbak. Jadi saya telaten dari 1, 2, 3 sampai 30, nanti 1, 2, 3 sampai 30 siji. Jadi saya tulis bulan per bulan. Kalau anak-anak sekarang kan pilih ngeprint template nih, ya boleh itu, monggo lah, sesenengin jenengan, pokoknya itu karya jenengan dan rahasianya privasi jenengan. Nah, niku kalau saya hitungan head saya sebelum mengalami hamil itu kan 9 bulan, kalau nggak dicatat mesti lali. Jadi kalau head saya sebelumnya 8 hari, kemudian setelah itu saya hamil 9 bulan, setelah itu saya nifas, bilalah misalkan kok nifasnya mengalami istihadah, yang bisa dijadikan rujukan adalah head terakhir sebelum 9 bulan tadi. Jadi orang dicatat kan salah kaprah, bisa menjadi mutahayyirah. Lalu selama misalkan mengalami mustahadah nifas, biasanya mustahadah nifas itu sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah, masa 3 bulan arep mandi setiap hari mau sholat, kan ruwet itu nanti. Ben 5 waktu mandi sampai seterusnya, itu kan kesulitan. Maka jenengan ya, saya ingatkan lagi, pokoknya segera diniati betul ndang tumbas buku. Kalau kemarin buku saya tebel itu ndak tak bawa, saiki pokoknya tebel itu sejak tahun saya mulai nulis. Sebelumnya memang saya di kalender umum pada biasanya Pak, pokoknya tak titeni tok karena saya tidak mengalami istihadah. Jadi saya tuh gampang nih ngepeh nih. Jadi saya ngepeh nih, saya pernah begitu dan saya bertaubat untuk itu. Jadi itu menyiksa sekali kalau nggak ingat gitu. Terus kemudian saat sebelum hamil saya mulai nyatet sampai sekarang bukunya masih ada. Ngonori tek kadang lali, pokoknya saya kalau lali. Ini kayak isu apa sore? Ya apa yo gitu. Itu benar-benar terus iki kodokku. Itu luar biasa kalau sampai lali. Jadi yang kemarin
1 bulan yang lalu sebelum ini itu saya lupa. Tapi saya ingat bahwa saya punya qadha duhur, tetapi saya tanggalnya harinya lupa. Alhamdulillah tidak mengalami istihadah. Jadi saya baik-baik saja sampai sekarang. Jadi tidak merasa berdosa, tidak mutahayyirah sampai 5 hari, tapi tetap tidak baik. Maka jenengan usahakan betul, diniati betul sampai sekarang, mulai sekarang dibuat gitu. Sebenarnya sudah banyak Mbak buku-buku yang menyediani menyediani catatan haid, tapi ini nggak bisa berlangsung lama. Jadi cuma 2 tahun atau 3 tahun begitu, terus nanti beli lagi 3 tahun 2 tahun beli lagi gitu, dan ini 15-an ribu. Ada sebenarnya nyatet gitu, dan lebih rapi, lebih bagus sebenarnya. Tapi nggih, jenengan tetap bisa mencatatnya sendiri, diberi jeda, pokoknya diberi space untuk nyatet kodok sholatnya apa, kalau jenengan telaten warna darahnya apa gitu, kalau bisa dititeni itu ya alhamdulillah. Karena nanti warna darah nanti berkaitan dengan mustahadah, nanti dijelaskan di bab itu Mbak nggih, diniati betul nggih. Silahkan nyatet, punya buku catatannya. Kalau jenengan kebetulan di pondoknya dulu pernah ada buku haidnya, terus itu jenengan copy sebanyak-banyaknya, monggo, pokoknya di bendel sing rapi aja sampai protol. Jadi bar nyatet protol, bar nyatet gunane no, hilang lagi. Ya seperti di bendel sing rapi, sing kuat, sing rasa. Niku harapan kula jenengan bisa mengamalkannya itu. Terus yang lain-lainnya, biasanya kalau ujian saya biasanya nitip mawon, nitip sama Mbak Isra ya, Mbak Isra ya. Soalnya saya nitip, mungkin minggu depan saya sudah tidak bisa lagi ke sini, okay. Jadi saya titipkan nanti soalnya mungkin dibahas bareng-bareng, saya kasih kunci jawabannya, tapi kunci jawabannya sudah ditemui loh Mas. Maksudnya bisa di soalnya dulu digarap, konten-konten mungkin dibahas, okay. Jadi Mbak-mbak santri semuanya, saya mohon maaf yang pertama ya, saya mohon maaf kalau banyak kelirunya. Tentu saya banyak kelirunya. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak sepaham dengan jenengan, tidak sefrekuensi dengan jenengan. Mungkin circle saya tidak sama dengan jenengan. Itu saya mohon maaf. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak sejalan dengan jenengan, saya mohon maaf kalau ada perbedaan. Dan itu menyinggung perasaan jenengan, saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada jenengan yang alhamdulillah sama Allah diberikan kemudahan untuk jalan sampai di tempat ini, sampai di majelis ini. Terima kasih jenengan mau mendengarkan saya, terima kasih jenengan mau mengingatkan saya. Saya selalu bersemangat kalau bertemu dengan jenengan itu, saya selalu bersemangat. Saya semangat lagi belajar, semangat lagi punya merasa nular jiwa muda jenengan itu tiba-tiba nular. Saya pernah menjadi mahasiswa, saya pernah ngaji. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada jenengan semuanya. Berikutnya saya berharap jenengan semuanya istiqomah belajarnya, sungguh-sungguh belajarnya, dan semoga doa kula jenengan diberikan kesabaran, dilapangkan hatinya di dalam menimba ilmu sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, mengangkat derajat jenengan, mengangkat derajat kedua orang tua jenengan, nantinya jenengan diberikan jodoh yang saleh sesuai dengan diparingi putra putri yang waladun sholihan ya malih aku mbangge pesan kula yang berikutnya, karena kita sesama perempuan itu saya rasa kita banyak sekali diberikan ujian menawi ya, apapun itu tentang laki-laki. Mungkin laki-laki memang dia punya ujiannya sendiri, tapi rasanya laki-laki itu lebih mudah untuk mengekspresikannya sehingga banyak masalahnya itu rasanya baik-baik saja, sedangkan kita setiap harinya berkutat dengan itu saja dan kita terbatas untuk melakukan banyak hal karena kita dibatasi tentang hal itu dan kita harus menyadarinya itu. Maka jangan lupa kalau jenengan dulu pernah diijazahi dari pondok, dari manapun jenengan pernah punya ijazah jenengan misalnya kuwatah, tetap amalkan minimal 1 yang jenengan istiqomah, diwiriti tenan, di istiqomah tenan, pokoknya dados wirite jenengan.
Kalau jenengan punya wirid misalkan munjiatan, niku nggih jenengan istiqomah. Aku duwe iku iki sing iso tak istiqomah, itu diistiqomah terus. Kalau jenengan sholawat, misalkan satu hari jenengan biasa sholawat 1000 kali, yaitu diistiqomah. Istighfar satu hari 1000 kali, itu diistiqomah. Apapun yang menjadi wirid jenengan, jenengan yakini itu diugemi betul, diamalkan betul, satu terus jenengan amalkan. Meskipun banyak, pokoknya salah satunya. Kita memang kadang momentual nih. Momentual itu maknanya lek pengen hajat ini doane iki, lek pengen hajat ini yang diamalkan ini. Nah, kadang memang seperti itu. Meskipun dalam kondisi itu jenengan tetap punya satu wirid yang dalam keadaan apapun jenengan tetap mengamalkannya. Jadi itu di istiqomah itu ya, semoga itu yang bisa menjadikan jenengan lebih tangguh, jenengan lebih kokoh zahiran wa batinan. Jadi karena perempuan itu yang diserang adalah psikisnya, kebanyakan ya psikisnya yang diserang, maka jenengan semoga diberikan emosional yang stabil, spiritual yang tinggi, sehingga kecerdasan jenengan mengikutinya. Kalau perempuan sudah punya ketiganya itu, insya Allah jenengan mampu menata diri jenengan, menghiasi lingkungan jenengan, melahirkan putra-putri yang hebat. Semoga ilmu jenengan manfaat. Kalau jenengan sekarang sudah di semester akhir, misalkan ada yang sudah di semester akhir, kalau jenengan di fakultas pendidikan misalkan, semoga jenengan sama Allah diberikan kesempatan untuk mengamalkan ilmu jenengan. Kalau tidak harus di lembaga pendidikan, kalau kebetulan tidak ada kesempatan di lembaga pendidikan, maka maksimalkan itu di rumah. Maksimalkan itu di rumah, nanti di keluarga jenengan, di putra-putri jenengan. Karena ya memang tidak mudah untuk melakukan itu semuanya. Kalau kebetulan jenengan diberikan amanah untuk mengajar, yaitu disyukuri. Karena sekali lagi saya selalu ingat pesan beliau bahwa orang yang mengajar itu bukan serta-merta karena dia punya keahlian, tidak, tapi memang Allah memberikan kesempatan itu. Jadi mengajar itu bukan hanya tentang menyampaikan, transfer kelas bukan tentang itu, tapi bagaimana batiniahnya itu ikut dalam proses belajar itu. Jadi sehingga ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang membekas kepada putra-putri yang disampaikannya. Jadi kalau itu ada kesempatan untuk jenengan, nantinya disyukuri dan dijalani. Kalau kebetulan belum, ya tetap jenengan harus mengamalkannya dengan cara jenengan di lingkungan terbaik jenengan, di lingkungan terdekat jenengan. Wayang ulang TPQ ya TPQ purun, di TPA mau di musola purun, itu ya diikuti terus. Itu yang di pendidikan. Yang lain, yang di hukum atau yang mungkin di ilmu-ilmu yang lebih fokus lagi, jenengan juga harus siap, bisa dan mampu mengamalkannya. Harus husnudzon bahwa jenengan pernah diamanai belajar, karena zakatnya ilmu itu mengamalkan. Terus saisone nggih diamalne, okeh titik tetap diamalkan gitu Mbak ya. Nah, semoga jangan punya kesempatan itu nanti. Semoga kita dipertemukan di tahun berikutnya nggih. Tahun berikutnya liburnya kayaknya juga lama, biasanya Mas Mo 2 bulan ya. 2 bulan di rumah, sebisa mungkin lakukan yang terbaik untuk kedua orang tua jenengan, karena beliau sudah berusaha sekuat tenaga. Beliau itu sudah tidak bisa terbandingkan, meskipun caranya mungkin terkadang tidak mampu jenengan terima, meskipun caranya terkadang berbeda dengan maksud jenengan, tapi nanti ketika pulang usahakan jenengan atine jenengan bahwa orang tua jenengan melakukan yang terbaik untuk jenengan, maka sebisa mungkin jenengan ya minimal gitu ya, membantu ngonceki bawang, brambang, nyapu dan lain sebagainya. Atau kalau ayah jenengan repot bantu dan sebagainya, ngomong adik ojo nukari, jangan membuat beliau lebih sedih, mijeti dan lain sebagainya. Itu lakukan semampu jenengan selagi beliau masih ada. Kalau sudah tiada, yang kita pikirkan apa? Merindukannya, hanya itu saja. Rindu yang luar biasa, rindu yang tidak terobati dengan cara apapun. Kalau beliau sudah tiada, rasanya memang begitu. Terkadang kita merasa sesuatu itu berharga setelah kita kehilangan. Gitu ya. Oke, baik, itu saja dari kulo. Saya mohon maaf, banyak kelirunya, banyak hilafnya. Semangat belajarnya. Kemarin yang saya sampaikan ya, insya Allah sopo sing gelem rekoso, insya Allah uripe luwih mulya. Hindari hal-hal yang membuat jenengan merasa ini santai-santai saja,
jenengan harus kembali menyadari, introspeksi, oh kira-kira oke iki sing urung iso tak lakoni. Lakukan. Karena seseorang itu semakin dia aktif, dia akan semakin produktif. Itu sejalan. Kalau dia semakin sibuk, hari-harinya semakin sibuk, dia akan semakin produktif. Itu tentu. Nah, bukan hanya rebahan, bukan hanya suka-suka dan lain sebagainya. Memang sekarang itu kan obah didik bareng tugas oleh 2 lembar gitu. Oleh 3 lembar. Nanti dari kamar mandi sambil antri. Nah, itu cobalah kemudian sama-sama, bukan hanya jenengan, saya pun juga merasakannya, Mbak. Sampai handphone saya itu saya tulis itu, jadi saya screen di depannya, tak ingatkan. TikTokan hanya sekitar jam, hanya malam minggu gitu. Sampai saya pegel dengan diri saya sendiri. Saya itu sudah menghapus semua media sosial saya, tapi kemudian butuh karena kalau tenang Mbak, kalau kita itu ada di lembaga pendidikan, kalau nggak buka media sosial itu nggak tahu apa-apa. Tapi kalau sudah buka media sosial, kita kebanyakan tahu apa-apa. Jadi apa yang tidak perlu kita tahu, kita ikuti gitu. Nah itu yang kemudian mengkhawatirkan, makanya sampai saya tulis gitu. Nanti ada yang mengingatkan gitu. Jarene ora HP-nan, ada yang nyindir begitu. Padahal sing ingat nih bedina HP-nan terus. Oke. Jadi itu untuk menyikapi diri kita sendiri, apapun itu berjuanglah untuk diri jenengan. Jadilah perempuan-perempuan yang luar biasa, yang selalu mampu untuk menguatkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena yang tahu diri kita adalah jenengan sendiri. Yang mampu menjaga diri jenengan adalah diri jenengan sendiri. Baik, sampai jumpa di kesempatan waktu. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali mutahibi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.